teman-teman, siapa sangka dari yang hobi jajan bisa menjadi usaha yang berkembang sampai punya 2 outlet. Nah, kali ini kita akan mewawancarai Raffi Darajat sebagai owner dari kedai Usus Sultan atau bisa dikenal sebagai Usus Bojot Sultan. Nah, melalui wawancara ini kita tidak hanya melihat perjalanan usahanya, tetapi juga akan membahas bagaimana pengelolaan dan pencatatan keuangan menjadi bagian penting dalam perkembangan sebuah UMKM. Yuk ikutin terus videonya. Mungkin latar belakang pendidikan. Kalau saya lulusan dari Universitas Perjuangan 2017. Kalau lulusan 2023. Iseng sih sama suka jajan gitu. Emang makanan kesukaan dulunya. Kedai Sultan atau Usus Bojot Sultan didirikan oleh Raffi Darajat pada tahun 2021 saat beliau masih kuliah. Usaha ini berawal dari hobi jajan dan melihat peluang di bidang kuliner. Dengan modal awal sekitar Rp200.000 dan memanfaatkan tempat milik orang tua, beliau mulai berjualan melalui WhatsApp dengan sistem pre-order tepat di masa pandemi. Sesuatu yang berbeda dari yang biasa orang lain jual mungkin ya. Dari yang awalnya hanya coba-coba, ternyata usahanya terus berkembang. Sekarang kedai Sultan sudah berjalan hampir 5 tahun dan memiliki 2 outlet, yaitu di seberang Unpar dan di Jalan Baru dekat Live Pool and Cafe. Menu utamanya adalah usus dan cilok dengan tambahan seperti tahu aci, basreng, makaroni, dan minuman ringan. Untuk outlet yang berapa outlet? Untuk produksi makanannya itu menggunakan mesin atau manual? Manual, kecuali goreng atau pakai kompor. Kompor kan kunci. Persediaan bahan baku. Gimana? Bahan plastik. Sekarang kiloan. Kita 150 tahun. Kita 170.000-an. Ininya biasanya 12 liter. Tapi saya beli satu sama satu paling buat jual. Kalau pemilihan sih lebih ke kalau misalkan bahan baku yang utama terutama susu datang menekankan ke supplier pengen ya supaya baru gitu. Soalnya kan masalah jeroan itu bukan karena dia kalau misalkan dalam penyimpanan baik itu betul itu pasti mungkin bisa bertahan 5 sampai 2 hari gitu. Dan kalau saya kan menekankan kualitas yang baru itu biar agar penyimpanannya bisa agak lama lah, bisa sampai 4 hari gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita datang dari supplier kita cucinya sampai 3 kali gitu. 3 kali cuci buat memastikan kebersihannya sebelum simpan ya. Kalau misalkan cuci aja langsung simpan di freezer 2 hari juga udah jelek. Yang membuat produknya berbeda adalah bumbu khas seperti chili oil, bawang gorenggi dan daun jeruk, sehingga rasanya lebih unik dibandingkan yang lain. Selain itu, kualitas bahan baku juga sangat dijaga dengan memilih supplier tetap dan memastikan kebersihannya sebelum disimpan. Kalau itu kendala di karena kan belum menggunakan aplikasi kan, jadi kita ada dengan perkebunan sekarang kan enaknya kalau semenjak pakai kasir lebih tertata, terdata juga kan.
ada apa namanya data per bulannya, per minggunya. Dalam operasionalnya, produksi masih dilakukan secara manual. Namun untuk pencatatan keuangan, sekarang sudah menggunakan aplikasi kasir. Benggang begitu, transaksi bisa tercatat lebih rapi dan pemilik bisa melihat laporan penjualan harian maupun bulanan dengan lebih mudah. Gitu. Tapi kalau misalkan pernah lihat yang di JB ya, yang di JB itu seminggu itu kita 10 juta, yang di JB. Omzet usaha bisa mencapai sekitar 10 juta rupiah per minggu di salah satu outlet, tergantung kondisi dan jumlah pelanggan. Strategi yang diterapkan untuk menghadapi persaingan adalah tetap fokus menjaga kualitas dan konsisten dalam menjalankan usaha. Semua yang harus terkait khusus yang gila dan pasti pada dituruti sesuai strategi menghadapi persaingan bisnis. Usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi beberapa karyawan. Harapannya, ke depan kedai Sultan bisa terus berkembang dan menambah outlet baru. Nah, teman-teman, dari wawancara ini kita mengetahui bahwa kedai Sultan sudah menggunakan aplikasi kasir. Namun, pencatatannya masih sebatas data penjualan dan belum disusun dalam bentuk laporan keuangan seperti laporan laba rugi. Akibatnya, pemilik belum bisa mengetahui secara pasti kondisi keuntungan atau kerugian usahanya. Oleh karena itu, pada video ini kita masih berada pada tahap wawancara dan pengumpulan informasi. Selanjutnya, pada part 2, data yang sudah diperoleh akan diolah dan disusun menjadi laporan keuangan sederhana agar kondisi usaha dapat dianalisis dengan lebih jelas. Jadi, jangan lewatkan part berikutnya karena kita akan mulai menyusun laporan keuangan dari usaha kedai Sultan berdasarkan data yang ada. Bye-bye, terima kasih.